Seperti yang kita ketahui, Tokuchi Towa adalah orang yang sangat cerdas dan licik, di mana dia menggunakan kelicikan dan kecerdasannya itu untuk membantunya dalam memenangkan setiap pertandingan. Tapi bagaimana jika kelicikan dan kepintarannya itu digunakan dalam hal berbisnis dan marketing? Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sisi Tokuchi dalam hal berbisnis dan marketing. Disclaimer untuk para penonton, dalam video ini akan menceritakan scene dari cerita One Out season kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan bisa ke playlist One Out yang ada di channel ini ya. Pada One Out chapter 123, diceritakan bahwa Tokuchi akan membeli klub Lycons dengan uangnya sendiri, sehingga dia akan menjadi pemain sekaligus pemilik klub Lycon. Tapi ternyata banyak pihak dari para petinggi manajemen baseball yang tidak setuju akan hal itu karena menganggap Tokuchi belum mempunyai kapasitas untuk mengelola sebuah klub baseball. Oleh karena itu, Tokuchi mendapatkan sebuah tes kelayakan untuk menjadi pemilik klub, di mana dalam tes tersebut terdapat dua aturan. Yang pertama, selama 10 pertandingan Lycons tidak boleh kalah sama sekali. Dan yang kedua, manajemen Lycons tidak boleh mengalami defisit atau kerugian dalam setiap pertandingannya. Semua petinggi baseball pun menganggap kalau syarat tersebut sangatlah mustahil, karena bahkan bagi mereka yang sudah profesional dalam mengelola tim baseball tidak akan bisa. Tapi siapa yang tahu kalau Tokuchi yang melakukannya? Di sini kita akan garis bawahi aturan nomor 2 tersebut, di mana ini mengharuskan Tokuchi mengatur manajemen tim Lycons agar tidak mengalami kerugian dalam setiap pertandingan. Setelah mendapatkan sebuah tes kelayakan, Tokuchi pun mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menaikkan omset dari Lycons. Dari sinilah Tokuchi memulai aksinya untuk membuat Lycons mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dengan menggunakan psikologi marketing, di mana pengertian psikologi marketing itu sendiri adalah suatu pemahaman terhadap motif-motif yang dapat mempengaruhi emosi serta tindakan pasar dalam memandang suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh pebisnis. Dengan memanfaatkan psikologi marketing ini akan membantu Tokuchi dalam memahami motif-motif apa saja yang bisa mempengaruhi emosi serta tindakan konsumen dalam memandang suatu produk ataupun jasa yang dia tawarkan. Oleh karena itu, Tokuchi perlu melakukan sesuatu hal yang baru yang bisa mempengaruhi para penonton baseball Jepang. Tapi sebelum itu, ada satu hal pertama yang perlu Tokuchi ketahui lebih dulu, yaitu adalah sumber income dari suatu klub baseball. Di sini Tokuchi sudah mengerti kalau yang mempengaruhi income atau pemasukan dari sebuah klub baseball ada berbagai macam, mulai dari sponsor klub, penjualan merchandise, hak siar, dan tentu saja pada penjualan tiket. Dalam kasus ini Tokuchi mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan pemasukan dari berbagai sumber. Tapi yang akan menjadi fokus Tokuchi untuk mendapatkan pemasukan yang lebih ada pada penjualan tiket. Tapi kenapa Tokuchi hanya fokus pada penjualan tiket? Tentu saja karena penjualan tiket adalah sumber yang paling cepat bisa didapatkan daripada sumber income lainnya. Yang artinya Tokuchi harus memikirkan bagaimana strategi marketing yang cocok untuk meningkatkan penjualan tiket Lycons. Metode penjualan tiket yang saat ini diterapkan oleh Lycons adalah metode yang biasa digunakan oleh semua klub pada saat pertandingan kandang, di mana satu orang membeli satu tiket untuk bisa menonton pertandingan. Tapi dengan konsep ini, Tokuchi tidak bisa membuat keuntungan besar walaupun satu stadion terisi penuh. Oleh karena itu, Tokuchi membuat sebuah konsep baru, di mana penonton Lycons akan mendapatkan experience lain selain experience menonton baseball, yaitu experience berjudi.
Pada awalnya, Tokuchi akan menaikkan harga tiket sebesar 1,5 kali lipat, yaitu dari 1.200 yen menjadi 3.000 yen. Setelah itu, Tokuchi pun langsung membuat iklan di berbagai media untuk memberitahu kenaikan harga tiket itu. Mendengar informasi ini, para penonton dan para petinggi klub lain pun terkejut dan pastinya mereka pada awalnya enggan untuk membeli tiket tersebut. Tapi tidak lama setelah itu, Tokuchi muncul kembali di berbagai media untuk memberitahu terkait kenaikan harga tiket Lycons. Dan pada siarannya tersebut, Tokuchi berkata kalau dia tidak hanya menaikkan harga tiket begitu saja. Dia membuat sebuah aturan di mana setiap penonton yang membeli tiket dan menonton pertandingan kandang Lycons akan mendapatkan uangnya kembali secara utuh jika Lycons kalah pada pertandingan itu. Tapi jika Lycons menang, mereka akan tetap membayar seharga 3.000 yen. Tentu saja dengan aturan yang seperti berjudi ini, para penonton sangat ingin menonton pertandingan Lycons. Karena kebanyakan dari mereka masih menganggap kalau Lycons adalah klub yang tergolong lemah. Oleh karena itu, dengan keyakinan bahwa Lycons akan kalah pada pertandingan dan mendapatkan uang mereka kembali. Selain itu, para penonton juga mendapatkan hak untuk menentukan gaji dari para pemain Lycons sesuai performa mereka. Lah, kok bisa? Ini penjelasannya. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada harga tiket, tapi juga pada sistem pembayaran pemain yang bisa dibilang sangat menarik. Di mana pada tiket baru yang dikeluarkan, di situ ditambahkan 5 kolom untuk mengisi nama pemain yang dianggap bermain bagus oleh para penonton. Dan setelah itu tiket akan dikumpulkan kembali setelah pertandingan selesai, di mana di situ akan menentukan nama-nama yang ditulis oleh para penonton dan menghitung berapa jumlah tiket yang keluar untuk nama-nama itu. Untuk satu tiket ini berharga 200 yen yang akan dikalikan dengan jumlah nama pemain yang akan muncul. Misal dari keseluruhan tiket terdapat 30.000 nama Kojima yang muncul dalam satu pertandingan. Maka gaji yang akan didapatkan Kojima adalah 200 yen dikali 30.000 yang artinya 6 juta yen dalam satu pertandingan. Dengan kontrak baru ini, Tokuchi memutuskan untuk menghapuskan kontrak lama para pemain dengan sepihak. Yang berarti para pemain mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti aturan baru dari Tokuchi. Tapi perlu diingat, semua gaji itu hanya bisa didapatkan jika Lycons memenangkan pertandingan. Jika Lycons kalah, maka mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Dengan strategi marketing yang sangat menarik seperti itu, para penonton pun berbondong-bondong ke stadion untuk menonton pertandingan pertama Lycons yang menggunakan konsep baru ini. Dan sesuai perkiraan dari Tokuchi, kalau strategi marketing ini pasti akan membuat stadion Lycons dipenuhi oleh para penonton, di mana yang biasanya stadion hanya berisikan sekitar 30.000 penonton, saat ini menjadi 58.000 pasang mata yang datang ke pertandingan Lycons. Dan sekarang tugas Lycons hanyalah menang di setiap pertandingan untuk mengamankan uang mereka. Pada pertandingan ini, Lycons akan berhadapan dengan tim Eagles. Banyaknya penonton yang hadir tidak membuat para pemain Lycons cemas. Hal itu malah menjadi pemicu semangat para pemain Lycons, yang pada akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0. Dan setelah pertandingan selesai, para pemain Lycons pun dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk membagikan gaji mereka pada pertandingan kali ini, di mana nama terbanyak yang dituliskan oleh para penonton adalah nama Tokuchi, disusul oleh Kojima dan Ideguchi, serta diikuti oleh para pemain lainnya, yang artinya Tokuchi mendapatkan gaji paling tinggi di antara semua pemain Lycons. Dengan sistem penggajian seperti ini, membuat para pemain Lycons sangat termotivasi untuk bisa bermain bagus pada setiap pertandingan.
Dan tentu saja hal ini pada akhirnya akan membantu Tokuchi untuk memenuhi tes kelayakan dari para petinggi baseball untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Demikian video kali ini, terima kasih.